Akhirnya kita sampai di episode keempat setelah harus melewati rintangan yang cukup menyeramkan di episode sebelumnya. Beruntung episode ini berlangsung normal kembali, melanjutkan perjalanannya Joel dan Ellie sambil menelusuri sejauh mana perkembangan hubungan di antara keduanya sebagai survivor di era pandemik jamur Cordyceps. So, universe, let's talk about it. Seperti biasa sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati episode terbaru series ini tanpa harus terpapar spoiler yang membagongkan dan bisa merusak pengalaman menonton kalian nantinya. Dan semoga di episode ini tidak perlu lagi ada Pretty si pemeran pengganti. Di toilet sebuah pom bensin, Ellie sedang bermain-main dengan pistol yang dia ambil dari rumah Bill. Kemudian bergegas menyimpannya di ranselnya agar tidak ketahuan Joel. Ellie lalu keluar menemui Joel yang sedang sibuk menyedot bensin dari beberapa mobil yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka harus berhenti mengisi bensin hampir setiap jam karena usia bensin yang tidak bisa bertahan lama. Sambil menunggu Joel, Ellie mengeluarkan sebuah buku sambil mencoba untuk menghibur Joel. Meskipun Joel tidak suka mendengarkan jokes dari buku tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan di dalam mobil Ellie menemukan sebuah kaset lagi yang berjudul Alone and Forsaken dari Hank Williams. Ellie juga menemukan salah satu majalah porno milik Bill yang mana setiap lembaran halamannya agak lengket. Lalu kemudian Ellie membuang majalah tersebut dan mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang perjalanan Ellie tertegun melihat peradaban yang sudah hancur. Ketika hari sudah mulai malam, Joel akhirnya memilih masuk ke dalam hutan untuk beristirahat sambil menyajikan hidangan makanan kaleng untuk Ellie dan dirinya. Joel berencana untuk istirahat semalaman sebelum meneruskan perjalanan panjang menuju Wyoming selama seharian keesokan paginya dan berharap bisa sampai di sana di hari yang berikutnya. Ellie mengusulkan untuk menyalakan api untuk menghangatkan badan, tapi Joel menolak sambil memperingatkan bahwa bukan The Infected yang bakalan menemukan mereka, melainkan kelompok survivor lain yang justru bisa membahayakan mereka. Pada saat mereka beristirahat, Ellie kembali mencoba untuk membuat Joel tertawa dan kali ini lumayan berhasil. Namun Joel segera menyuruh Ellie untuk segera tidur. Sayangnya keresahan dan ketakutan menghantui Joel lagi, lalu kemudian membuatnya mulai berjaga dengan senjatanya di sepanjang malam. Keesokan paginya, Ellie terbangun ketika Joel sedang membuat kopi yang aromanya tidak disukai oleh Ellie. Dalam perjalanan, Ellie meminta Joel menceritakan tentang Tommy. Joel pun bercerita bahwa lokasi terakhir Tommy yang diketahui berada di dekat Cody, Wyoming. Dan jika dia tidak ada di sana, maka mereka akan menuju ke wilayah permukiman terdekat. Joel lebih lanjut menjelaskan Tommy sejak dulu selalu terobsesi untuk menjadi pahlawan, yang membuat dia mendaftar di militer setelah lulus SMA. Namun setelah menjalani tugasnya di sebuah operasi badai gurun, Tommy kecewa. Lalu kemudian keluar dari kemiliteran. Setelah wabah, Joel mengikuti Tommy ke Boston Q-Sit, di mana di sanalah mereka bertemu dengan Tess dan Marlene. Dan Marlene membujuk Tommy agar bergabung dengannya di Firefly, yang membuat Tommy akhirnya bergabung karena obsesinya menyelamatkan dunia. Namun Joel mendengar kabar bahwa Tommy sudah keluar dari Firefly. Ketika Ellie bertanya kenapa tidak menyerah saja pada kondisi dunia, Joel menegaskan bahwa dia melakukannya demi keluarga. Namun Ellie menambahkan bahwa dia bukan keluarga. Joel melanjutkan bahwa dia sudah berjanji kepada Tess yang sudah dia anggap sebagai keluarga. Perjalanan mereka terhalang di Kansas City yang membuat mereka harus memutar jalan yang cukup jauh menuju jalan raya kota. Namun sayangnya mereka tersesat lalu tiba-tiba menemukan pintu masuk menuju Kansas City Q-Sit yang sayangnya di sana tidak ada Fedra. Perjalanan mereka terganggu oleh seseorang yang kelihatannya sedang terluka dan meminta pertolongan. Namun Joel tidak mau tertipu dan kemudian langsung tancap gas. Benar saja, pria itu ternyata hanyalah salah satu dari kelompok perampok atau riders atau di Hunters yang berusaha untuk mereka hindari. Namun sayang, mobil Joel menginjak jebakan kawat dan membuat mobilnya pun terpaksa menabrak sebuah gedung. Joel kemudian menginstruksikan Ellie untuk segera bersembunyi di sebuah lubang yang mengarah ke sebuah ruangan. Sementara Joel melumpuhkan seorang riders dengan senapannya. Namun sayangnya dari sisi lain dia disergap oleh riders lainnya yang mencoba untuk mencekik Joel dengan senapannya. Ellie yang mendengar Joel sedang kesusahan akhirnya menghampiri dan kemudian mengambil pistolnya untuk menembak riders tersebut hingga melumpuhkannya. Joel yang terselamatkan akhirnya menyuruh Ellie untuk menyerahkan pistolnya dan kembali bersembunyi di balik tembok, lalu kemudian membunuh riders tersebut. Ellie lalu membukakan pintu untuk Joel. Kemudian mereka keluar segera dari gedung tersebut di mana mereka bersembunyi dari kendaraan lapis baja yang akhirnya menemukan kawanan mereka yang sudah tewas. Ellie dan Joel pun segera masuk ke gedung lainnya.
Sementara itu di pusat penahanan Fedra, Kathleen, pemimpin Riders, menginterogasi Dr. Edelstein mengenai keberadaan seseorang yang bernama Henry Burrell. Henry ini dianggap bertanggung jawab atas kematian saudaranya Kathleen. Interogasi tersebut terganggu oleh kedatangan truk yang membawa mayat Riders atau Hunters yang telah dibunuh oleh Joel. Perry, salah satu letnan Kathleen, menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan adalah orang asing. Kathleen lalu menyimpulkan bahwa ini adalah ulah Henry yang telah mengirimkan orang lain. Kejadian ini membuat Kathleen marah, lalu segera kembali ke penahanan dan membunuh Edelstein, dan kemudian menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk menemukan pelaku pembunuhan. Para Riders atau Hunters ini pun akhirnya turun ke jalan memeriksa setiap gedung. Pada saat Joel dan Ellie bersembunyi di sebuah bekas bar sambil menunggu situasi aman untuk mereka segera bergerak, Joel meminta maaf karena telah membuat Ellie berada dalam situasi di mana dia harus melukai seseorang, padahal dia masih kecil. Terlihat sedih, Ellie malah mengakui bahwa aksinya tersebut sebenarnya bukan yang pertama kalinya dia lakukan. Joel lalu mengembalikan pistolnya sambil mengajarkan cara menggunakan pistol tersebut dengan benar dan menyuruhnya untuk menyembunyikan pistol tersebut di ranselnya. Namun Ellie bersikukuh untuk tetap menyimpan pistolnya tersebut di saku celananya. Sementara itu Perry mengantarkan Kathleen ke loteng sebuah rumah terdekat di mana mereka menemukan beberapa gambar yang sepertinya telah dibuat oleh seorang anak. Kathleen menduga bahwa Henry kehabisan persediaan, tapi dia tidak akan membiarkan Sam kelaparan. Perry lalu mengarahkan Kathleen ke sebuah masalah yang lebih mendesak di sebuah ruangan bawah tanah gedung lainnya, di mana mereka menemukan retakan lantai yang bergerak dan Perry mendesak untuk mengabarkan anggotanya. Namun Kathleen menyuruh untuk menunggu sampai urusan mereka selesai dengan Henry. Kembali ke Joel dan Ellie yang akhirnya masuk ke gedung apartemen bertingkat agar bisa melihat rute yang aman yang bisa mereka lalui dari lantai atas. Saat menaiki tangga, Ellie bertanya bagaimana dia bisa tahu insiden penyergapan yang mereka alami sebelumnya. Joel pun menjelaskan bahwa dia pernah terpaksa melakukannya untuk bertahan hidup bersama dengan Tess, Tommy, dan teman-teman mereka pada saat itu. Mereka pun akhirnya sampai di lantai 33, di mana Joel kelelahan, namun Ellie memaksa orang tua 56 tahun tersebut untuk terus bergerak. Joel lalu menebar beling di sekitar mereka, memastikan kalau tidak akan ada yang datang mengganggu mereka pada saat mereka sedang tertidur. Mereka pun berbaring, sambil Joel kembali menanyakan maksud dari Ellie yang mengatakan bahwa bukan pertama kalinya dia melukai seseorang. Namun Ellie tidak mau menjawabnya. Ellie kemudian menanyakan kecurigaan bahwa telinga kanan Joel agak terganggu. Lalu Joel menjelaskan bahwa mungkin itu karena kebiasaan dia menembak. Sebelum tidur, Ellie melihat celana jeans Joel yang berwarna kuning, lalu mengejek Joel dengan mengatakan bahwa dia memiliki penyakit keturunan diare. Joel pun kini tidak bisa menahan tawanya lagi dan mereka pun akhirnya bisa tertidur pulas. Puas juga melihat Joel akhirnya bisa tertawa dan menerima Ellie ya. Oke, lanjut. Rencana mereka ternyata tidak berhasil. Telinga kiri Joel malah tertutupi pada saat dia berbaring ke arah kiri, sehingga dia terlambat mendengarkan teriakan Ellie yang kini sudah ditahan di bawah todongan senjata oleh seorang pria. Sementara Joel ditodong oleh seorang anak laki-laki yang memintanya untuk diam. Nah, siapakah mereka yang menyergap Ellie dan Joel ini? Dia sebenarnya adalah Henry dan Sam. Dan mereka berdua akan kita jelaskan di bagian akhir saja agar kalian bisa memilih untuk cabut dari video ini kalau nggak mau kena spoiler untuk kisah selanjutnya, meskipun rasanya akan ada perubahan yang dilakukan oleh tim produksi. Kembali pengen menilai dan mengomentari kalau series ini memang akhirnya semakin memperjelas arah cerita dan tema yang disampaikan, yaitu The Lost Humanity, manusia yang kehilangan akal sehat dan rasa kemanusiaannya. Bahkan dari seluruh golongan ataupun kelompok living society, mulai dari Fedra, The Hunters atau The Riders, The Infected, Bill and Frank, sampai Joel sang karakter utama. Semua aspek kemanusiaan hilang begitu saja di post-apokaliptik ini, di mana semua akan dilakukan untuk bertahan hidup. Perluasan lore cerita sampai perubahan adaptasi yang dilakukan untuk The Last of Us ini pun juga masih berada di track terbaiknya, hingga menjadikan ini sebagai sebuah series adaptasi game terbaik yang pernah ada, mengesampingkan propaganda diversity Pelangi-Pelangi Alangkah Indahmu yang disisipkan di episode ketiga. Episode keempat ini dibuka dengan adegan Ellie yang sedang bermain-main dengan pistol yang dia temukan di rumah Bill. Sejak awal Ellie memang sangat terobsesi untuk memiliki pistol yang dia harap akan berguna untuk bertahan hidup nantinya. Namun Joel tidak mengizinkannya. Ketika Ellie bermain dengan
pistol tersebut sambil menodongkan pistol itu ke refleksi dirinya di cermin menjadi foreshadowing apa yang terjadi di ending episode keempat ini, di mana dia dan Joel berakhir di bawah todongan senjata Henry dan Sam. Perhatikan pula detail kecil dari scene ini di mana ruang toilet yang dimasuki oleh Ellie yang notabene adalah perempuan adalah ruang toilet cowok. Ini sudah menjadi salah satu pertanda bahwa orientasi seksual Ellie tidak benar dan malah terlihat jauh lebih maskulin. Untuk mencairkan suasana dengan Joel, Ellie mengeluarkan sebuah buku yang berjudul No Pun Intended, lalu kemudian membuat lelucon atau jokes untuk Joel. Ini merupakan sebuah Easter eggs untuk DLC The Last of Us Left Behind ketika Ellie dan Riley juga membaca buku tersebut dengan judul yang sama. Bahkan baris kalimat yang digunakan untuk series ini diambil langsung dari gamenya. No Pun Intended, Volume 2 by Will Livingston. No pun intended, Volume 2 by Will Livingston. Doesn't matter how much you push the envelope, it'll still be stationary. It doesn't matter how much you push the envelope, it'll still be stationary. What did the mermaid wear to her math class? What? An algebra. What did the mermaid wear to her math class? An algebra. Satu Easter eggs lainnya adalah ketika Ellie menemukan sebuah kaset milik Bill, yaitu kaset dari Hank Williams sambil mendengarkan lagu yang berjudul Alone and Forsaken. Ini merupakan Easter eggs dari The Last of Us Part 1 Chapter 5, yang mana Alone and Forsaken merupakan judul dari misi yang dilakukan oleh Joel dan Ellie dalam gamenya. Sementara lirik terakhir dari lagu tersebut sebenarnya juga merupakan referensi untuk judul episode keempat The Last of Us ini, Please Hold My Hand. This make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. This make you all nostalgic? This is actually before my time. Sementara itu, majalah Bobo yang ditemukan oleh Ellie di mobil milik Bill merupakan majalah yang sama yang kita lihat dalam gamenya. Dan bahkan tim produksi membuat majalah tersebut benar-benar mirip, mulai dari covernya, kata per kata, warnanya, sampai pose yang diperlihatkan di cover majalah tersebut. Kalau soal lengket-lengketnya, gak usah dijelasin ya. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Light on the reading, but it has some interesting pictures. No. Put that back. That's not for kids. How the hell would he even walk around with that thing? How would you even walk around with that thing? Please. Oh, why are these all stuck together? Why are all these pages stuck together? Bye-bye, dude. Bye-bye, dude. Di sepanjang perjalanan menuju Kansas City ada salah satu signboard milik Arby's Restaurant, yang mana ini langsung nge-recall kita di episode ketiga dari perkataannya Bill. And this is not an Arby's. Well, Arby's didn't have free lunch, it was a restaurant. Perhatikan pula ketika Joel akhirnya tidak bisa tertidur, kemudian berjaga dengan senapannya sambil memastikan Ellie bisa tertidur pulas. Ini merupakan satu tindakan yang sama yang dilakukan oleh Bill sebelumnya ketika dia menyadari ada penyusup yang berusaha masuk ke wilayah mereka, namun memilih untuk menghadapi mereka sendirian dan memastikan untuk tidak mengganggu tidurnya Frank. Inilah sebenarnya salah satu bonding yang terbangun berkat episode ketiga dalam perkembangan hubungan antara Joel dan Ellie. Bahkan adegan ketika mereka tertidur pun sebenarnya juga memiliki pesan yang sangat mendalam. Ellie memilih untuk tidur dalam sleeping bag-nya Frank. Actually smells kind of good. Well, that would be Frank's then. Yang membuat dia terlihat seperti kepompong. Masih ingat di awal episode kedua ketika Ellie tertidur, ada seekor kupu-kupu yang terbang di atasnya, yang menandakan kalau Ellie ini bisa diibaratkan sebagai kupu-kupu. Dan ketika dia terlihat seperti kepompong, ini merupakan sebuah metafora yang sangat bagus untuk perkembangan karakter Ellie dalam hal hubungannya dengan Joel, yang kini sudah bermetamorfosis. Ketika Joel menjelaskan mengenai masa lalunya Tommy yang pernah bergabung dalam militer, inilah yang akhirnya menjelaskan stiker Combat Veteran yang terdapat di mobil mereka di episode pertama. Ketika Ellie terbangun dan dia mencium aroma kopi yang dibuat oleh Joel, ini sebenarnya merupakan sebuah referensi yang sangat erat kaitannya dengan game aslinya. Dalam sebuah scene di hotel dalam game The Last of Us Part 1, kita sebagai player akan bisa menemukan mesin kopi dan espresso. Dan kalau kita berjalan ke arah tersebut, maka kita bakalan mendapatkan dialog di mana Joel berkata dia sangat merindukan kopi, yang berarti pada saat itu sudah tidak ada lagi produsen kopi yang memproduksinya setelah pandemi. Sementara Joel sangat mencintai kopi dan itu adalah minuman rutinnya di setiap pagi. Syukurlah di episode keempat ini dia kembali bisa menemukan kopi yang merupakan persediaannya Bill di rumahnya.
Inilah yang namanya sinema, yang bukan cuma sekedar adegan tembak-tembakan. Semua detail yang disajikan secara visual maupun narasi saling terkait satu sama lain. Sampai sejauh ini masih berusaha denial? Ya udahlah, terserah kalian. Ketika Joel dan Ellie akhirnya sampai di Kansas City, kamera seolah sengaja menyoroti tumpukan mayat yang sudah terbakar dan sudah tidak bisa lagi dikenali. Seperti yang kita tahu, clicker itu lemah terhadap api. Maka bisa saja mayat-mayat yang terbakar di sini sebenarnya merupakan mereka yang terbunuh oleh mereka yang tidak terinfeksi. Kemungkinan besar para pelakunya adalah The Hunters yang harus dihadapi oleh Joel dan Ellie di episode ini. Lagi pula visual yang sama dalam game dijadikan sebagai peringatan untuk para player bahwa mereka sedang memasuki area permukiman yang berbahaya dan harus berwaspada. Di sini kita juga bisa menemukan salah satu bioskop, yaitu Globe Cinema, yang menayangkan dua judul film yang sebenarnya judul film tersebut dirilis pada tahun 2003, yaitu Underworld dan Matchstick Man. Khusus untuk Matchstick Man, sebenarnya film tersebut memiliki kemiripan dengan The Last of Us, di mana Roy Weller yang diperankan oleh Nicolas Cage diceritakan menjadi seorang penipu yang berusaha untuk membangun sebuah koneksi dengan seorang gadis yang sebenarnya bukan anaknya, dan itulah yang terjadi antara Ellie dan Joel. Mereka akhirnya sampai di zona karantina Kansas City dan menemukan seseorang yang berpura-pura sedang terluka, padahal mereka sebenarnya sedang berusaha untuk menjebak Ellie dan Joel. Adegan ini diambil persis sama seperti dalam gameplaynya, kecuali penyebab mobil mereka akhirnya mengalami kecelakaan. Satu perbedaan lainnya, dalam game, kejadian ini terjadi di Pittsburgh, sementara untuk series ini di episode keempat, kejadian ini terjadi di Kansas City. Di episode keempat ini kita mendapatkan satu karakter baru yang memang sengaja di-create untuk series The Last of Us, dan dia bernama Caitlin yang diperankan oleh Melanie Lynskey. Sepertinya dia ini adalah salah satu karakter penting untuk serial ini karena dia menjadi pemimpin kelompok pemberontak atau The Hunters atau The Raiders yang ada di zona karantina Kansas City. Salah satu letnan The Hunters yang menemani Caitlin di sini diperankan oleh aktor yang sangat penting, dan dia adalah Jeffrey Pierce. Untuk sekedar kalian ketahui, Jeffrey Pierce merupakan pengisi suara untuk karakter Tommy dalam game The Last of Us Part 1 dan Part 2. Ini sekaligus berarti kita sudah memiliki dua voice actor yang ikut terlibat dalam series The Last of Us. Yang pertama yang kita saksikan adalah Merle Dandridge yang juga mengulang perannya sebagai voice actor sebagai Marlene dalam gamenya. Dan kabarnya voice actor untuk karakter Ellie dalam game yaitu Ashley Johnson dan voice aktornya Joel dalam game yaitu Troy Baker juga bakalan tampil di episode-episode yang berikutnya. Nah, sekarang waktunya kita menjawab salah satu scene misterius dalam episode keempat The Last of Us ini, ketika Caitlin dan Perry menemukan sebuah tempat persembunyian di bawah tanah yang lantainya retak dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Hal tersebut membuat Caitlin dan Perry panik yang mengisyaratkan bahwa keduanya sebenarnya tidak tahu apa yang berada di ruangan bawah tanah tersebut. Kemungkinan besar yang ada di lantai retak tersebut adalah bloater. Dalam game aslinya, bloater adalah infected yang telah hidup dengan parasit Cordyceps selama lebih dari 2 dekade. Untuk penjelasannya bisa kalian simak di episode sebelumnya. Dalam game, pertama kali bloater ditemukan pada saat mereka berada di Pittsburgh, di bawah sebuah hotel yang tentu saja mengisyaratkan bahwa di episode selanjutnya kita bakalan melihat bloater ini akan muncul dari ruang bawah tanah ini. Adegan penting dalam The Last of Us episode keempat, tepat sebelum datangnya Henry dan Sam, Joel dan Ellie akhirnya tidur, di mana Ellie mencoba untuk mengejek Joel. Ini merupakan puncak metamorfosis hubungan mereka, di mana Joel menjadi lebih ingin tahu tentang Ellie mengenai masa lalunya, di mana Ellie sempat menyatakan bahwa Brian, salah satu The Hunters yang dia tembak, bukanlah orang yang pertama yang dia lukai. Tentu saja sudah sangat bertentangan dengan sikap Joel dan aturan yang dia tetapkan kepada Ellie di akhir episode ketiga. Rule 1, you don't bring up Tess, ever. Matter of fact, we can just keep our histories to ourselves. Yang menyatakan bahwa keduanya tidak boleh menceritakan apapun tentang diri mereka masing-masing. Pada akhirnya, Joel bercerita tentang masa lalunya bersama dengan Tommy, dan ketika pertama kali mereka bertemu dengan Tess, yang mana di aturan sebelumnya, Joel juga sudah menyatakan bahwa tidak boleh lagi menyebut nama Tess. Hubungan mereka berdua pun akhirnya memuncak setelah mereka berdua tertawa. Dan inilah arah perkembangan hubungan antara Joel dan Ellie yang tentu saja kita harapkan. Salah satu pertanyaan yang muncul di akhir episode keempat adalah kenapa Joel tidak mendengar kedatangan Henry dan Sam, di mana sebenarnya ini sudah dijawab oleh Ellie yang sudah menduga bahwa Joel sebenarnya tidak memiliki pendengaran yang cukup bagus untuk telinga bagian kanannya, yang kemudian disambung oleh Joel dengan mengatakan kemungkinan itu disebabkan karena kebiasaannya menembak. Sejauh ini ada banyak sekali adegan yang memperlihatkan tembak-tembakan, bahkan ada bom yang meledak sampai kepada Joel yang mengalami kecelakaan.
kecelakaan, yang mana tentu saja itu sangat bisa mempengaruhi pendengarannya. Ini mengingatkan saya terhadap apa yang terjadi sama Clint Barton di Marvel Cinematic Universe, yang juga mengalami gangguan pendengaran karena dia bukan superhero. Sayangnya ketika tidur dia tidak menyadari kalau dia berbalik sehingga menutupi telinga bagian kirinya yang sebenarnya berfungsi dengan baik, sehingga dia tidak bisa mendengarkan Henry dan Sam menyelinap masuk ketika menginjak pecah beling yang telah dia sebar sebelumnya. Dan sekarang waktunya kita menjawab siapa sebenarnya Henry dan Sam. Mereka berdua inilah yang sebenarnya sedang dicari oleh para hunters, yang masing-masing diperankan oleh Lamar Johnson sebagai Henry dan Kevin Woodard sebagai Sam. Mereka berdua sebenarnya merupakan karakter yang diadaptasi langsung dari gamenya, sama seperti Bill dan Frank. Satu hal yang bisa kita lihat dari episode keempat ini, cerita antara Henry dan Sam sepertinya agak berubah. Dalam game The Last of Us, Henry dan Sam merupakan bagian dari perjalanan ketika mereka memasuki Pittsburgh untuk mendapatkan perbekalan. Mereka kemudian diserang oleh para hunters dan Henry dan Sam menjadi pasangan yang selamat dari kejadian tersebut. Jadi mereka berdua sebenarnya adalah kakak beradik, di mana Henry ini lahir sebelum wabah Cordyceps menjadi pandemi, sementara Sam sendiri lahir pasca pandemi. Dan selain menjadi seorang kakak, dialah yang bertindak sebagai orang tua asuh atau wali dari Sam. Pertemuan mereka dengan Ellie dan Joel juga memang pertama kali terjadi dalam sebuah gedung apartemen, di mana pada saat itu Henry mengira kalau Joel itu adalah seorang hunters. Kisah mereka berdua bersama dengan hubungannya dengan Joel dan Ellie sebenarnya merupakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk diikuti, dan nanti akan kita ceritakan kalau memang benar akan diadaptasi di episode-episode selanjutnya. Sementara Sam di area matanya memiliki coretan yang berbentuk topeng yang menandakan kalau dia terobsesi dengan karakter superhero seperti yang dia gambar di kertas yang dia tempel di ruangan persembunyiannya yang ditemukan oleh Kathleen dan Perry. Nah, itu dia beberapa pembahasan penting yang bisa kita temukan dari episode keempat The Last of Us ini. Kalau ada pembahasan lainnya yang mungkin terlewatkan dan tidak sempat kita bahas di episode kali ini, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya untuk video ini. So it's sampai with the sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.